Anda kembali di Metro Siang, kali ini bersama saya Maria Liziasi dan kami akan langsung mengajak Anda untuk melihat cara menanggulangi banjir karena memang ada solusi jangka pendek dan juga jangka panjang yang harus dilakukan. Hal ini juga disesuaikan dengan karakteristik banjir Jakarta. Apa saja? Kita akan ulas lebih detail melalui sejumlah data berikut ini yang sudah kami himpun dari berbagai sumber serta narasumber Metro TV. Untuk yang pertama kita akan melihat permasalahan pemicu banjir di Jakarta terlebih dahulu dari fisiografis Jakarta. Yang pertama adalah dataran banjir. Di sini maksudnya adalah kalau kita tahu ibu kota ini banyak juga dataran-dataran tinggi, namun juga masih banyak dataran-dataran rendah yang lebih rawan terkena banjir. Itulah yang dimaksud dengan dataran banjir. Kemudian juga ada faktor pemicu lainnya, yakni penurunan tanah yang ini juga bisa mengakibatkan banjir serta lebih parah lagi terancam kepada tanah longsor. Kemudian juga faktor yang ketiga adalah kenaikan permukaan air laut yang juga bisa memicu banjir ekstrim dan permanen di ibu kota. Itu adalah permasalahan pemicu banjir di Jakarta. Tapi kita akan lebih lanjut membahas mengenai karakteristik banjir di Jakarta sendiri. Ada 3 karakter dari banjir itu sendiri. Yang pertama adalah karakter yang tidak permanen atau jangka pendek. Nah, ini adalah karakter yang memang sering terjadi di ibu kota. Kalau kita berkaca pada tahun 2000-an saja, dimulai pada tahun 2002. Ya, kita bisa melihat tahun 2002 itu adalah banjir pertama di era dekade 2000-an, kemudian masuk di tahun 2007. Nah, ini banjir yang cukup parah melanda ibu kota hingga menelan 80 korban jiwa di sini. Kemudian juga kalau kita ingat ada banjir pada tahun 2015 yang kembali terjadi di ibu kota dan yang kemarin baru terjadi pada tahun 2020, tepatnya pada 1 Januari. Yang menelan hingga saat ini jumlah korban masih fluktuatif tapi sudah sekitar 40 jiwa korban yang ada di tahun ini. Nah, kemudian juga ada tahun 2013 itu juga pernah terjadi banjir di ibu kota. Nah, kemudian ini adalah beberapa pengaruh yang pernah terjadi, yakni pengaruh aktivitas pasang surut air laut, kemudian juga banjir kiriman. Kalau kita dengar banjir kiriman ini, misalnya kita dengar kiriman dari Bogor atau kiriman dari Depok, karena memang ibu kota ini dikelilingi oleh sungai dan juga kali seperti Sungai Ciliwung. Kemudian juga ada Kali Krukut, salah satunya yang menghubungkan antar kecamatan dan juga antar wilayah satu sama lainnya. Dan juga banjir lokal. Banjir lokal di sini dimaksudkan adalah dari intensitas hujan lebat yang terjadi di setiap wilayah ataupun juga permukaan tanah dari wilayah itu sendiri yang memang tadi ada dataran tinggi dan juga dataran rendah yang lebih mudah terkena banjir. Kemudian kita akan lanjut ke slide berikutnya, yakni karakteristik banjir yang permanen sekarang, yakni yang jangka panjang. Ini disebabkan oleh kenaikan permukaan air laut Jawa. Bukan tidak mungkin jika tata kelola sejumlah wilayah itu tidak diperbaiki dari sekarang. Banjir yang terjadi bisa menjadi permanen. Dan yang terakhir adalah yang paling ekstrim, yang paling berbahaya adalah akumulasi banjir dari karakter tidak permanen, dari sejumlah yang tadi terjadi seperti banjir lokal, kemudian banjir kiriman, dan juga dari karakter yang permanen, yakni dari kenaikan air laut di Pulau Jawa. Kemudian kita masuk ke solusi penanggulangan banjir. Ada 2 hal yang bisa dilakukan, jangka pendek dan juga jangka panjang. Kalau dari jangka pendek sendiri adalah yang pertama naturalisasi sungai. Ini adalah hal-hal atau langkah yang sedang digadang-gadang oleh Pemprov DKI yang di sini dimaksudkan adalah membuat sungai itu ramah lingkungan sehingga bisa menyerap air sendiri, yakni ditanami dengan pohon-pohon di sekitar sungainya seperti ini. Nah, tapi ada lagi yang lebih jitu untuk menanggulangi banjir, yakni normalisasi sungai yang sudah dilakukan oleh Pemprov sebelumnya. Ini adalah yang dimaksud mengembalikan sungai di fungsinya semula dengan ukuran yang semula. Sehingga jika ada pemukiman ataupun bangunan-bangunan lain di sekitar sungai tersebut, memang harus ditertibkan agar sungai bisa bekerja secara maksimal. Kemudian yang ketiga adalah integrasi data antar instansi. Di sini dimaksudkan adalah titik-titik mana saja yang rawan banjir di ibu kota bisa kita petakan sehingga bisa dilakukan langkah-langkah pencegahan atau preventifnya agar banjir tidak terjadi. Dan yang keempat adalah manajemen pengendalian banjir. Ini di sini dimaksudkan lebih kepada pemaksimalan fungsi saluran air dan juga pompa air yang ada di ibu kota. Tapi ini adalah solusi yang lebih penting lain, yakni adalah solusi jangka panjang yang lebih bisa menanggulangi banjir agar tidak terjadi setiap tahunnya di ibu kota. Untuk yang pertama adalah reboisasi. Di sini adalah penghijauan di daerah hulu dan juga hilir. Dan yang kedua adalah pembangunan setu embung ini di wilayah hulu yang memang
memang di sini wilayah-wilayah hulu adalah di Bogor dan juga Depok. Kemudian juga ada pembangunan Great Wall, ini juga bisa menanggulangi banjir. Ini untuk mencegah luapan, ini khususnya di wilayah hilir, yakni di ibu kota sendiri, di DKI Jakarta. Dan ini juga penting, adalah sosialisasi kesiapan bencana kepada masyarakat. Ada komunikasi yang terus-menerus dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat agar bisa menjaga lingkungan sekitarnya agar banjir tidak terjadi di wilayahnya. Dan yang terakhir adalah pengaturan atau penataan sepadan sungai yang ini juga untuk meningkatkan kesiapsiagaan bencana dari level pemerintah hingga masyarakat. Ini adalah sejumlah solusi yang bisa dilakukan dan bisa ditempuh oleh pemerintah provinsi dan juga pemerintah pusat untuk menanggulangi banjir di ibu kota. Namun sebagai individu sendiri kita juga harus lebih aware atau lebih sadar menjaga lingkungan sekitar kita, seperti menjaga tidak membuang sampah sembarangan, kemudian menjaga lingkungan sekitar kita agar tidak terjadi banjir yang kembali terulang setiap tahunnya di ibu kota.